rumahnya Wahidin dilempari ular kobra. Beliau mantan gubernur Banten yang akan ada tamu Anies Baswedan. Padahal kemarin di Bandung Mas Anies juga didemo. Apakah ini kesengajaan atau pidana lainnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ada-ada saja lemparan ular kobra kepada rumah tokoh di Banten, Wahidin. Ya, beliau adalah mantan gubernur Banten yang pada mendekati kehadiran Anies Baswedan kemudian ada lemparan. Ayo kita lihat di beberapa media sebetulnya apa yang diinginkan oleh pelempar kobra tersebut dan apakah ini ada hubungannya dengan 2024. Pertama kita baca di Kompas, rumahnya dilempari karung berisi ular kobra saat bertemu Anies Baswedan, Wahidin Halim enggan lapor polisi. Ini adalah sebuah pemberitaan di Kompas yang intinya ya 20 ular kobra. Ngeri ya, mematikan padahal ular kobra itu membahayakan. Kemudian kita baca di Tempo, hampir sama, ada kiriman ular kobra sebelum Anies Baswedan datang. Ex-Gubernur Banten, ini kejahatan politik. Ini kalau di Tempo sorotannya berbeda. Ini kejahatan politik. Kemudian kalau kita melihat di CNN Indonesia, teror sekarung ular kobra di rumah Wahidin jelang kunjungan Anies. Kemudian kalau di suara.com, teror ular kobra di rumah ex-gubernur Banten, relawan nilai kekuatan oligarki takut dengan potensi Anies Baswedan. Kalian pilih yang mana? Semuanya sama, tetapi penekanannya berbeda. Oke, kita baca di Tempo, nanti kita hubungkan dengan yang lain dan kita analisa. Ada kiriman ular kobra sebelum Anies Baswedan datang. Ex-gubernur Banten, ini kejahatan politik. Sekarung ular kobra dikirimkan ke rumah mantan gubernur Banten Wahidin Halim di Jalan Hajiran, Pinang, Kota Tangerang pada Rabu dini hari, 25 Januari 2023. Di hari yang sama, Wahidin tengah bersiap menyambut kedatangan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan. Wahidin mengatakan kiriman ular tersebut adalah perbuatan orang yang tidak beradab. Kemarin pagi dikirimi ular, ini adalah kejahatan politik. Semoga kita selamat, semoga semua sedang berjuang untuk negeri, kata Wahidin. Wahidin menuturkan sekitar 20 ekor ular kobra dikemas dalam plastik hijau lalu dibungkus karung putih. Dari gambar yang terekam kamera pengawas di CCTV tetangga Wahidin, sebuah sepeda motor merah tampak berhenti di depan gerbang belakang rumahnya. Ada dua laki-laki yang duduk di motor tersebut. Satu orang kemudian turun dan mengeluarkan ular kobra dari karung. Ular-ular itu terlihat hidup dan bergerak melata di dalam plastik hijau transparan. Ngeri juga ini, ular kobra. Kemarin Anies menghadiri acara majelis bersama masyarakat Tangerang di kediaman Wahidin Halim. Mantan gubernur Jakarta itu berharap warga Tangerang memanjatkan doa agar dirinya dapat mengemban tugas dengan baik. Kami sampaikan bahwa saat ini kami mengemban amanah baru, ujar Anies dalam unggahan di akun Instagramnya. Dia mengharapkan doa agar
Perjalanannya diberi kemudahan dan keberkahan. Anies tak mendetailkan perjalanan yang dimaksud. Akan tapi Partai Nasdem telah mendeklarasikan dukungan mengusung Anies. Kalau kita melihat di tempat lain, maksudnya di Kompas, 20 ular kobra tadi itu adalah dalam rangka acara pertemuan akbar Anies mendengar warga Tangerang. Rumah Wahidin pun sudah didatangi pihak kepolisian pasca insiden itu. Ya, meskipun tidak melaporkan, kemudian sudah didatangi oleh pihak kepolisian. Dan kalau di CNN, teror karung adalah merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. 20 ekor ular kobra ini bukan main-main, karena tidak mungkin dia datang sendiri. Pada waktu acara Anies mendengar warga Tangerang, maka semua mempunyai spekulasi pemikiran. Menurut analisis saya, pertama, ini adalah kesengajaan. Jadi memang by design melempar 20 ekor ular kobra ke rumahnya Wahidin Halim tersebut. Ini merupakan kesengajaan yang menurut saya sih merupakan teror terhadap mungkin Wahidin Halim atau mungkin Anies Baswedan itu sendiri. Intinya adalah ada orang yang tidak suka dengan kegiatan yang dibungkus Anies mendengar warga Tangerang di Banten tersebut. Kedua, Wahidin Halim memang tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, tetapi pihak kepolisian sudah ada yang hadir. Semoga saja ini segera diproses hukum, karena CCTV tetangga Wahidin Halim sudah mendetek yang dikabarkan ada yang pakai sepeda motor berwarna merah dan kemudian ada yang keluar dan melempar ular kobra tersebut. Apa yang diinginkan, itulah nanti akan terungkap dari proses yang dilaksanakan oleh para penegak hukum. Semoga saja para penegak hukum, awalnya adalah pihak kepolisian, memproses secara serius. Ini kalau tidak diproses, bisa saja mungkin terjadi terhadap yang lain. Bisa kepada misalkan Mas Anies Baswedan yang mau datang ke suatu tempat, atau misalkan para tokoh lain, apakah Mas Ganjar, apakah Pak Prabowo. Intinya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini, maka harus diproses hukum. Kemudian yang ketiga, bahwa kejadian ini tidak hanya sekali ya. Kemarin pada waktu di Bandung, Mas Anies juga didemonstrasi, di demo yang katanya ini bukan masanya kampanye, jangan kampanye. Padahal teman-teman Bawaslu sendiri mengatakan ini belum masanya kampanye dan itu bukan kampanye. Kreativitas dari para calon, apakah misalkan Mas Anies ataupun Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, yang tidak ada hubungannya dengan kriteria kampanye, hal itu tidak boleh kemudian dihalang-halangi untuk beraktivitas. Bahwa setiap orang ingin mendengarkan aspirasi masyarakat, lebih khusus adalah para bakal calon presiden, itu penting menjadi modal siapapun yang akan tampil di negeri ini. Menghalang-halangi kemarin, akhirnya kemudian ya malah Mas Anies berterima kasih. Di sini ketika muncul yang namanya teror kobra, kehadiran Mas Anies Baswedan
maka dalam bahasanya suara.com ngeri ya, apakah di suara.com ini berdasarkan investigasinya, judulnya ngeri, relawan nilai kekuatan oligarki takut dengan potensi Anies. Apakah ini memang kekuatan lawan, atau yang pasti ini adalah sebuah tindakan pidana yang mengancam terhadap siapapun, ular kobra. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ular kobra itu pada dasarnya dia menjadi salah satu hewan melata yang kalau tidak diganggu sih ya aman-aman saja. Tapi kalau dia liar dan dia yang mana ular, dikit-dikit mematok, dan kalau itu terjadi pada seseorang sangat mematikan. Dan ular tidak bisa membedakan apakah manusia yang lewat itu mengganggu atau tidak. Kemudian ketika dipatok, untung saja hal itu kemudian terdeteksi. Ini merupakan ujian bagi para penegak hukum atau yang menjadi petugas keamanan di dalam negeri, teman-teman kepolisian, untuk hal ini supaya tidak terjadi. Kebebasan berpendapat perlu diberikan kesempatan kepada siapapun, apalagi tokoh sekaliber Mas Anies Baswedan ataupun tokoh yang lainnya, misalkan Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar ataupun Caimin ataupun lainnya. Intinya mereka ketika mau menyapa terhadap siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi, maka ia harus diberikan kesempatan. Anies Baswedan mendengar warga Tangerang, itu adalah sama dengan para bakal calon lain yang melakukan komunikasi dengan masyarakat semuanya. Pecinta masa depan negeri. Sehingga apa yang ditampilkan di suara.com, kekuatan oligarki takut dengan potensi Anies, semoga saja itu bukan karena kekuatan oligarki. Maksudnya oligarki itu apa yang dimaksud ini? Kalau di sini kan dikatakan jadi ini pesan simbolik sebagai teror yang luar biasa jahatnya, luar biasa mengerikan. Namun ia juga berusaha mengambil sisi positif dari teror tersebut. Menurutnya menggunakan ular kobra sebagai teror berkesan, menunjukkan Anies punya kekuatan luar biasa. Jadi sampai kemudian ada ungkapan oligarki itu yang agak belak bawah. Kobra itu kan salah satu simbol ular dengan kekuatan yang luar biasa. Ini sekaligus memberi kesan kepada masyarakat bahwa Pak Anies adalah calon presiden yang memang luar biasa kekuatannya. Malah diartikan secara positif. Jadi ya kalau menurut saya sih ketika ada tokoh-tokoh yang hadir ya, apakah Mas Anies, Pak Prabowo, atau Mas Ganjar, ataupun Mbak Puan, ya kita dengarkan saja. Nantikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih siapa yang terbaik. Toh, teman-teman partai politik juga akan memberikan kesempatan kepada siapa yang terbaik menurutnya, dan kemudian yang menang siapa yang akan diusung. Nanti mungkin akan ada tema baru, ada sebuah keputusan Partai Demokrat mengusung Mas Anies sudah final. Nah, itu ada kalau informasi yang final itu kemudian mungkin akan lebih mengerucut proses kontestasi yang ada di 2024 ini. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Teror ular kobra perlu ditegakkan supaya tidak terulang lagi kepada siapapun. Bahkan teror apapun, tidak ular kobra pun harus ditegakkan, supaya dunia politik kita yang kita menggunakan platform demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kemudian tidak dihiasi suasana yang negatif, atau tidak muncul ancaman-ancaman yang anti demokrasi. Teror itu ya kalau dibiarkan bisa menjadi ancaman demokrasi. Rakyat takut itu menjadi masalah, calon takut itu menjadi masalah. Padahal
kalau ingin menampilkan pemimpin terbaik, maka tidak boleh ada sebuah ketakutan dalam suasana atau dengan misalkan calon ataupun lawan. Intinya, siapa yang terbaik memimpin negeri, maka silahkan rakyat memilih. Nanti akhirnya pengabdiannya untuk pengabdian rakyat. Semoga tidak terjadi lagi teror ular kobra, dan semoga penegak hukum, teman-teman kepolisian segera menindaknya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.